Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yuliani dari kelas PAI 1C. Sebagai moderator, saya dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Ulumul Quran bab 1 dan bab 2 dengan dosen pembimbing Bapak Haji Atonazun Esos MM. Pada materi kali ini akan membahas bab 1 dan bab 2. Bab 1 membahas ulum Quran dan perkembangannya. Pengertian ulum Al-Quran akan dibacakan oleh Nurjanah Madinah Pulungan. Ruang lingkup pembahasan ulum Quran akan dibacakan oleh Ahmad Taufik Hidayah. Cabang-cabang ulum Quran akan dibacakan oleh Nurjanah dan perkembangan ulum Quran akan dibacakan oleh Sofiatun Nawa. Kemudian pada bab 2 membahas tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Pengertian Al-Quran dan hikmah diwahyukannya Al-Quran akan dibacakan oleh Muhammad Thalib. Pengumpulan Al-Quran akan dibacakan oleh Siti Durotun Nakiyah dan Rasm Al-Quran akan dibacakan oleh Suci Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjanah Madinah Pulungan dari kelas 1 PAI C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan kata Al-Quran adalah masdar dari kata qara'a yang kemudian diberi makna isim maf'ul, yaitu maqru'u yang artinya yang dibaca. Sedangkan ulumul Quran ialah ilmu-ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Sedangkan pengertian ulumul Quran menurut ulama: 1. Al-Zarqani dari segi turunnya. 2. Mana Al-Qatan dari segi pengetahuannya. 3. TM Hasbi As-Sidiki yang dari segi nuzululnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pengertian tentang ulumul Quran. Dan selanjutnya saya akan jelaskan berikutnya tentang ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Pembahasan Al-Quran sangat luas. Al-Imam As-Suyuti dalam bukunya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menguraikan sebanyak 80 cabang, dan setiap cabang masing-masing cabang diperinci lagi menjadi beragam cabang lagi. Menurut Dr. Andes M. Quraisy Hab, materi-materi cakupan ulum fis Al-Quran dapat dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu pengenalan terhadap Al-Quran. Yang kedua tentang kaidah-kaidah tafsir. Yang ketiga tentang metode tafsir. Yang keempat tentang kitab-kitab tafsir dan para munfasir. Komponen pertama, pengenalan terhadap Al-Quran, mencakup: A. Sejarah Al-Quran, B. Ras Al-Quran, C. Izaz Al-Quran, D. Mutasabbah Al-Quran, E. Usos Al-Quran, F. Jadal Al-Quran, G. Aksma Al-Quran, H. Diturunkan. Ayat yang diturunkan di malam hari ialah Al-Laliyah, dan ayat yang diturunkan di waktu siang hari ialah An-Nahariyah. Ayat yang diturunkan dalam perjalanan, ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di tempat tinggalnya. Ayat yang diturunkan ketika Nabi berada di dalam perjalanan, ayat yang berulang kali turunnya. Yang B yaitu ilmu qiraah. Hal ini mencakup cara memulai membacaan waqaf, mad, idgham dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kajian ini perbedaan para ulama dan pembacanya. Ada bacaan mutawatir, ahad, masyhur dan syadz. Kajian tentang makna Al-Quran berhubungan dengan hukum seperti lafal am yang dapat dalam keumumannya, am yang telah ditakhsiskan, mantiq, mafhum, matlab, muqayyad dan lain sebagainya. Kajian tentang makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafal seperti izaj, itnab, musawwa, maksar dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang cabang-cabang pokok bahasan ulumul Quran.
ada 17 cabang. Yang pertama yaitu ilmu adab tilawatil Quran, yang kedua ilmu tajwid, yang ketiga ilmu mawatin an-nuzul, lalu ada ilmu tawarikh an-nuzul, lalu ada ilmu asbab an-nuzul, ilmu qiraat, ilmu gharib al-Quran, ilmu i'rab al-Quran, ada ilmu wujah wa an-nazair, ada ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabbih, ada ilmu nasikh wa al-mansukh, ada ilmu bada'i'u al-Quran, ada ilmu i'jaz al-Quran, ada ilmu tanazzul ayat al-Quran, ilmu aqsam al-Quran, ilmu amsal al-Quran, ilmu jadal al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunawa. Saya prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang. Saya di sini akan sedikit membahas tentang sejarah pengembangan ulumul Quran. Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embryo awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan, dan mempelajari hukum-hukumnya. Ulumul Quran pada masa Khalifah. Pada masa Khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan-kebijakan Khalifah. Dan pada masa modern, para pemikir membangkitkan wacana pemikiran baru, dan mereka meramu kembali dan mengkaitkan pengetahuan-pengetahuan modern dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan akhirnya timbullah gerakan-gerakan baru dalam bidang ini yang memberi nuansa yang lebih segar dan dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan menjelaskan bab pengertian Al-Quran secara bahasa, etimologi ataupun secara terminologi atau istilah. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara bahasa ada dua pandangan. Yang pertama menggunakan hamzah. Ya, menurut Al-Lihyani mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Allah Ta'ala berfirman, "Faidza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Ya. Apabila kami telah selesai membaca Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 18. Ya. Kemudian pendapat yang kedua dengan tanpa hamzah, itu dari Al-Farra yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'in yang artinya penguat, ya. Satu ayat dengan ayat yang lainnya yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang saling menguatkan satu sama lain, ya. Bahkan para ulama telah menjelaskan bahwa penamaan itu menunjukkan bahwa Al-Quran telah menghimpun intisari dari kitab-kitab yang lainnya, ya. Bahkan seluruh ilmu yang ada di dunia ini sudah diintisarikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Sungguh telah kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian pengertian secara istilah menurut kalangan usul fikih mengatakan bahwa Al-Quran yang mana lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai-nilai ibadah, ya. Membacanya mempunyai nilai-nilai ibadah mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Kemudian hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, ya, 2 bulan, 22 hari. Itu tepatnya pada malam 17 Ramadan. Ya. Adapun proses diturunkan Al-Quran secara bertahap ada 3 tahapan. Yang pertama, mungkin sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Kemudian yang proses yang ketiga, ya, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan secara berangsur-angsur dengan segala kebutuhan. Ada kala 1 ayat, 2, 3 ayat, ya, bahkan 1 surat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, tidak secara sekaligus, melainkan turun sesuai dengan kebutuhan. Bahkan sering wahyu
turun untuk menjawab pertanyaan para sahabat yang dilontarkan kepada Nabi atau untuk membenarkan tindakan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu banyak pula ayat atau surat yang diturunkan tanpa melalui latar belakang pertanyaan atau kejadian tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dari Fakultas PIC, ingin mempresentasikan bab 2 yang bertemakan sejarah turun dan penulisan Al-Quran dengan bagian resum Al-Quran. Pengertian resum Al-Quran. Resum Al-Quran adalah tata cara penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, istilah terakhir ini lahir bersamaan dengan Mushaf Utsman yang ditulis oleh 4 panitia, yang diantaranya ada Zaid bin Sabit, yang kedua ada Abdullah bin Zubair, yang ketiga ada Said bin Al-As, lalu yang keempat ada Abdurrahman bin Al-Haris. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu dan para ulama meringkas kaidah-kaidah ini dalam 6 istilah. Yang pertama ada al-hadz yang artinya membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Lalu yang kedua ada al-jiyadah yang artinya penambahan seperti menambahkan alif setelah wawu. Lalu yang ketiga ada al-hamzah. Salah satu kaidahnya bahwa apabila hamzah berharokat sukun ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya. Lalu yang keempat ada al-badal, yaitu pengganti di mana alif ini diganti dengan huruf wawu. Lalu yang kelima ada wasol dan fasol, penyambungan dan pemisahan. Seperti kata kul diiringi dengan kata ma yang ditulis seperti kulama. Yang terakhir yang keenam yaitu kata yang dapat dibaca dua bunyinya. Suatu kata yang dapat dibaca dua bunyi, penulisannya harus sesuai dengan salah satu bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Duratul Nadia dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran bab 2 pokok bahasan tentang sejarah tulis dan penulisan Al-Quran. Saya di sini akan membahas tentang pengumpulan Al-Quran. Demi menyentuhkan tertib susunan surat-suratnya Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW semasa hidupnya. Lalu, menurut para ulama memiliki dua pengertian. Satu, pengumpulan dalam arti hifzuhu, menghafalkannya dalam hati. Jum'ul Quran artinya hifazuhu, menghafal-menghafalnya, orang yang menghafalkannya dalam hati. Dan yang kedua, dalam arti kitabatuhu kullihi, penulisan Al-Quran semuanya baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surat-suratnya. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan secara berangsur-angsur dari generasi ke generasi lain, upaya perbaikan bentuk penulisan Al-Quran terus dilakukan sehingga waktu sekarang ini. Oleh karena itu, dengan perjuangan yang gigih telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Marilah kita lanjutkan perjuangan beliau dengan mempelajari dan memahami Al-Quran. Pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar didasari oleh kekhawatirannya Al-Quran yang akan hilang jika tidak dikumpulkan karena telah banyak qori dan mushaf qori yang meninggal dan mushaf Al-Quran masih tercecer. Atas desakan Umar, akhirnya Abu Bakar berkenan untuk membukukan dengan memerintahkan Zaid untuk membukukan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Utsman didasari oleh perpecahan di kalangan sahabat akibat perbedaan bacaan yang mereka gunakan, sehingga Utsman memerintahkan untuk membukukan ulang mushaf yang sudah ada di masa Abu Bakar dan menyebarkan ulang di seluruh penjuru. Untuk melakukan tugas tersebut, Utsman memerintahkan keempat orang sahabatnya, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Haris.
Itulah presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.